alam yang ada di sekeliling kita. Dan kemudian kalau dalam segi pendidikan tadi itu kita ketika kita sedang dalam pendidikan belajar itu atas kemauan diri sendiri dan tanpa ada paksaan Pak. Jadi naturalisme ini tuh ada karenanya tentang alam dan bukan dari dorongan gitu Pak. Baik, terima kasih. Kelompok 3 silakan pertanyaannya. Siapa? Izin Pak, izin bertanya kepada kelompok pertama. Mas Febrian ya, silakan. Febrian silakan. Di sini tertera pengertian naturalisme itu, teori naturalisme itu menganggap alam sebagai keadaannya yang dijunjung tinggi oleh para filsuf. Nah, setelah saya memperhatikan dari kelompok satu ini belum tertera filsuf mana yang menerapkan teori ini. Nah, pertanyaannya filsuf terkenal mana yang menerapkan teori naturalisme ini? Silakan dijawab. Itu Aristoteles. Izin Mbak, untuk tokoh terkenal dari naturalisme adalah Aristoteles. Dia merupakan tokoh filsafat yang rasional. Pemikiran filsafatnya lebih maju karena dasar-dasar sains yang diletakkan. Dia berpendapat bahwa makhluk hidup di dunia terdiri atas dua prinsip, yaitu prinsip matter and form. Matter memberikan substansi, yaitu substansi sesuatu, sedangkan form memberikan pembungkusnya. Atau yang bisa dikembangkan lagi, form disebut juga sebagai badan, dan sedangkan matter itu sendiri yang disebut juga rohani. Apakah sudah terjawab, Haruna Febrian? Nah, terima kasih. Terima kasih. Berikutnya kelompok keempat. Izin Pak, izin Taruna Madya Hendra Eka dari kelompok 4 izin bertanya. Silakan. Nah, dalam pendidikan ini kan ada konsep naturalisme ya. Nah, untuk slide barusan ditampilkan kan di dalam pendidikan tersebut tuh kita diwajibkan untuk membuat anak didik kita tuh merasa bahagia. Nah, itu seperti apa? Pada nyatanya kan sekarang anak didik itu sering merasa jenuh dengan kegiatan yang monoton begitu saja gitu. Ya mungkin cukup sekian. Silakan dijawab. Ya, bikin kegiatan yang baru untuk anak kita, temanin mereka. Izin Pak, untuk menjawab pertanyaan dari saudara Hendrika, bagaimana agar anak itu, seorang anak kecil itu tidak merasa bosan dalam saat pendidikan. Nah, seperti yang kita ketahui, anak-anak kecil itu seperti sebuah gelas kosong atau botol kosong yang belum ada isinya. Yang dimana dia itu masih ingin mengetahui lebih banyak dan dia itu masih pengen mengetahui segala hal yang ada di dunia ini. Nah, jadi kita itu seperti yang saya diajarkan dulu oleh guru saya, ketika anak kecil ingin mengeksplor sesuatu, biarkan saja dia mengeksplor sesuatu itu sampai dia tahu apa yang akan dia dapatkan dari hal tersebut. Misalkan saat seperti hujan,
kita harus membiarkan nih anak kecil itu untuk bermain hujan agar kita tahu apa sih hujan itu, dan kemudian ketika anak kecil itu telah merasa bahwa tahu apa itu hujan, kita kasih tahu hujan itu adalah ini segala macam, dan dari hal itu juga kita bisa memberi sebuah pembelajaran kepada anak agar tidak bosan. Jadi dengan mendidiknya, dengan tidak melarangnya dan membiarkan dia untuk melakukan sesuatu hal agar dia bisa tahu dengan sendiri, dan kemudian kita jelaskan dari apa yang dia dapat setelah dia lakukan hal tersebut. Izin Pak, izin menambahkan karena anak agar untuk bebas mengeksplor di alam, karena di alam mereka akan melihat langsung bagaimana seperti sapi makan rumput, terus mendengar burung berkicau, sejuknya air, harumnya bunga, memetik sayur dan buah. Jadi mereka belajar dengan nyaman, asik dan menyenangkan, sehingga informasi terekam oleh anak itu lebih baik, Pak, dalam ingatan para anak-anak tersebut. Melalui proses eksplorasi tersebut, para anak-anak akan melakukan apa yang dikenal dengan yang disebut global learning atau belajar global. Itu merupakan sebuah cara belajar yang begitu efektif dan alamiah bagi manusia. Karena belajar akan lebih efektif manakala para anak-anak tersebut dapat melihat, mendengar, merasa, mengalami, dan mempraktekkan secara langsung di alam. Begitu, Pak. Terima kasih. Cukup ya. Berikutnya kelompok 5, silakan. Siapa perwakilannya? Siap, izin Pak. Muhammad Rashid ya? Siap, benar Pak. Silakan. Izin Pak. Izin bertanya terhadap kelompok 5, kelompok 1 mengenai naturalisme ini ya Pak. Kan tadi jelaskan bahwa naturalisme ini berkaitan dengan alam gitu ya Pak. Nah, saya bertanya, di era sekarang ini banyak sekali eh, seperti perusahaan alam dan perubahan-perubahan alam yang mungkin dari dulu sudah berbeda. Nah, dari hal tersebut itu menurut kelompok kalian, apakah hal tersebut telah menerapkan etika naturalisme ini atau belum? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Silakan dijawab. Izin Pak, izin untuk menjawab pertanyaan saudara Rashid. Apakah kita sudah menerapkan naturalisme ini? Eh, untuk kata sudah sih, kita sudah menerapkan naturalisme ini karena eh, waktu itu pernah ada arahan dari Pak Direktur untuk penataan beberapa pohon dan tanaman yang ada di sini. Dan menurut saya apa yang kita lakukan itu sudah termasuk dari konsep naturalisme, Pak. Untuk saudara Rashid, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih. Berikutnya kelompok 6, siapa? Silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mas Zaid. Izin Ridho Prayoga, nomor absen 21 dari kelompok Oke. 6. Ya, Mas Ridho, ya kan. Mau izin bertanya kepada kelompok 1, apakah aliran naturalisme ini juga disebut dengan aliran negatisme? Dan apabila iya, mengapa? Terima kasih, Pak. Terima kasih, silakan dijawab.
Izin Mbak, izin menjawab. Eh, Naturalisme ini adalah namanya juga bisa disebut dengan negatisme, yaitu yang melakukan pendidikan untuk berkembang seseorang karena dia dilahirkan dengan pembawaan yang baik. Ciri utama aliran negatisme ini sendiri adalah mendidik seseorang kembali kepada alam agar pengembangan seseorang yang baik seperti alam. Terima kasih. Berikutnya kelompok 7 siapa perwakilannya? Izin Pak, izin Taruna Triadi Surya, perwakilan dari kelompok 7, izin bertanya kepada kelompok 1. Tolong dijelaskan lagi kaitannya yang tadi, kalau nggak salah ada di slide kelompok 1 antara naturalisme dengan materialisme. Terima kasih. Izin menjawab dari Saudara Triadi Surya. Dari pertama kita lihat dulu tentang materialisme. Materialisme terdiri dari kata materi dan isme. Materi dapat dipahami sebagai bahan, benda, segala sesuatu yang tampak. Materialisme adalah pandangan hidup yang mencari dasar segala sesuatu termasuk kehidupan manusia di dalam alam kebendaan semata. Jadi sama dengan naturalisme. Naturalisme ini kan pengajaran untuk kembali lagi kepada alam. Nah, dan untuk materialisme ini kan juga pernyataannya sama dengan wujud ada pada alam. Jadi naturalisme dan materialisme ini punya kesamaan yaitu yang ini. Yang ada di alam ini terjadi dengan sendirinya yang merupakan proses di alam nyata. Nah, jadi arti dari naturalisme ini sama materialisme ini sama karena adanya kembali lagi kepada adanya wujud dari alam tersebut. Untuk Saudara Triadi, apakah sudah cukup? Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Triadi dari kelompok 7. Tolong di stop share dulu. Terima kasih tadi paparan yang cukup baik dari kelompok 1 yang membahas naturalism. Tadi juga teman-teman yang lain dari kelompok yang lain ada Atala, Febrian, Hendri Eka, Emerasi, Trido, dan Triadi. Terima kasih atas keaktifannya ya. Paparannya baik, terus tanya jawabnya juga baik. Cuman saya minta ditambahkan ya. Kemarin kan penugasannya naturalism and virtue theory ya. Virtue theory ini belum dibahas ya Mas ya? Mas Adnan. Virtue theory. Mas Adnan. Virtue theory di buku itu ada di halaman 61. Siap ya, Pak. Ya nanti ditambahkan ya. Siap, Pak. Baik, Pak. Iya, kemarin kan judulnya kan Naturalism and Virtue Theory. Itu di halaman 61 tambahkan virtue theory, terus slide-nya, desain slide-nya udah bagus ya, menarik. Layout-nya ya, temanya tema hijau hutan sesuai etika naturalism. Terus nanti ditambahkan juga yang kedua,
tadi di tiap halaman slide itu di halaman berapa di buku dikasih ini keterangan ya. Tadi yang bahas pendidikan itu di halaman berapa di buku Theories of Ethics Gordon Graham? Semuanya ya ditambahkan di halaman berapa itu ya. Nah, nanti kalau sudah ditambahkan nanti dikumpulkan lewat Mas Rawendra. Baik, siapa? Terima kasih ya. Sebelum kita ke kelompok 2, sedikit dulu ya saya berikan. Nah, jadi tadi sudah dibahas oleh kelompok 1 ya, Mas Adnan dan teman-teman, sudah baik. Jadi naturalisme ini salah satu mazhab dari etika ya, dari ilmu etika gitu. Contoh terbaik dari aplikasi naturalism itu dipraktikkan oleh suku Baduy ya. Suku Baduy itu nggak mau merusak alam ya, hidup bersama alam ya. Dia tidak mau meninggalkan tradisi budayanya yang dekat dengan alam ya, gitu. Ya, suku Baduy bagus tuh ya, contoh bagus sekali dari penerapan etika naturalism ya. Kalau di luar negeri ada suku mana? Suku Indian itu juga menjaga lingkungan ya di luar negeri dan lain-lain gitu. Nah, jadi benar ya tadi penjelasan kelompok 1, kalau di etika naturalisme tuh ya orang-orang yang penganut mazhab etika naturalisme itu orang-orang yang sangat cinta lingkungan ya. Makanya orang-orang yang berkumpul dalam organisasi masyarakat NGO seperti Greenpeace ya, kemudian ada Walhi, itu orang-orang penganut mazhab etika naturalisme ya, gitu. Jadi dia tuh nggak seneng, nggak suka kalau alam itu dirusak oleh manusia begitu ya. Karena manusia itu hidup dari alam ya, begitu. Kemudian tadi juga dicontohkan oleh kelompok 1 ya, bekas tambang ya. Nah, jadi kalau etika naturalisme itu pengennya kalau bekas tambang ya direklamasi kembali gitu, dihijaukan kembali ya. Jangan dibiarkan seperti ini gitu kan. Nah, merusak lingkungan, mencemari lingkungan ya gitu. Kemudian juga seperti Greenpeace ya yang mengkritik minyak sawit yang diproduksi Indonesia itu katanya ada kandungannya kurang ramah lingkungan ya. Nah, jadi Greenpeace tuh naturalis ya, seorang naturalis gitu. Pada tataran tertentu ya, etika naturalisme itu sangat baik gitu ya. Cuman kalau berlebihan juga ada sisi negatifnya juga ya. Sisi negatifnya adalah kalau 100% lingkungan tuh tidak boleh diekstraksi, ya manusia mau membangun peradaban dari mana ya kalau tidak boleh dieksplorasi alamnya, dieksploitasi ya. Yang nggak boleh itu eksplorasi, eksploitasi, tapi tidak direvitalisasi ya, tidak direstrukturisasi alamnya itu. Ya, itu yang salah. Seperti kasus tambang tadi ya. Termasuk yang kasus terjadi lumpur lapindo itu di Sidoarjo, itu banyak penganut naturalis yang mengkritik ya, karena tidak dipulihkan itu akibat semburan lumpur ya yang merusak lingkungan sekitar. Baik, terima kasih. Tadi sudah kita bahas naturalism ya. Selanjutnya kita ke kelompok kedua. Silakan di share screen. Izin Pak, izin share screen. Silakan.
Sebelumnya, izin Pak, izin rekan-rekan. Izin untuk kelompok 2 menyampaikan materi saya adalah Arya Atmaja. Nomor absen 5. Saya Zaif Hamdan, nomor absen 7. Dan ada 2 rekan lagi, Diana Rahma dan Erina Suci, yang sedang terkendala jaringan, Pak. Silakan lanjut. Nah. Jadi diskusi kami berisi tentang pendahuluan, dasar-dasar teori etika Kantianisme, kritik terhadap teori etika Kantianisme, konsep keadilan dalam teori etika Kantianisme, penerapan teori etika Kantianisme dalam kehidupan sehari-hari, serta kesimpulan. Yang pertama kita berkaitan dengan etika terlebih dahulu. Etika adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman untuk mengatur tindakan atau perilaku kehidupan sehari-hari. Teori etika Kantianisme didasarkan pada pemikiran filosof Immanuel Kant yang mengembangkan pandangan etika universal dan rasional. Teori ini menekankan bahwa moralitas tidak bergantung pada akibat atau konsekuensi dari tindakan, tetapi pada kepatuhan terhadap aturan moral yang rasional dan universal yang disebut dengan imperatif moral. Dalam pandangan Kant, etika adalah tentang kebebasan dan otonomi individu. Setiap orang memiliki kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip moral dan memilih untuk mengikuti aturan moral tersebut. Oleh karena itu, tindakan moral yang harus selalu didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan moral yang universal dan rasional, yang dapat dipahami dan dipilih setiap orang. Kemudian, selanjutnya adalah dasar-dasar teori etika Kantianisme. Yang pertama, imperatif moral. Imperatif moral adalah prinsip moral yang universal dan rasional, yang menjadi landasan bagi tindakan moral yang benar. Imperatif moral harus selalu diikuti tanpa memperhatikan akibat atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Imperatif moral dinyatakan dalam 2 bentuk, yaitu imperatif kategoris dan imperatif hipotesis. Yang selanjutnya adalah kewajiban moral. Menurut Kant, tindakan moral yang benar harus selalu didasarkan pada kewajiban moral yang universal dan rasional. Kewajiban moral adalah aturan moral yang harus diikuti oleh setiap individu tanpa terkecuali. Dan selanjutnya, martabat manusia. Dalam teori etika Kantianisme, martabat manusia menjadi dasar bagi tindakan moral yang benar. Setiap individu memiliki martabat yang sama dan tidak dapat dikorbankan demi kepentingan yang lebih besar. Yaitu otonomi individu kan juga mengemukakan bahwa etika adalah tentang kebebasan dan otonomi individu. Setiap orang memiliki kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip moral dan memilih untuk mengikuti aturan moral tersebut. Selanjutnya, universalitas teori etika Kantianisme juga menekankan bahwa pada universalitas, yaitu bahwa aturan moral harus berlaku untuk semua individu tanpa terkecuali. Hal ini berarti bahwa aturan moral harus berlaku sama bagi semua orang, tanpa memandang kepentingan pribadi atau kelompok. Niat baik Kant berpendapat bahwa niat baik merupakan faktor yang penting dalam menentukan kebenaran atau keburukan suatu tindakan. Sebuah tindakan moral yang benar harus dilakukan dengan niat baik, yaitu niat yang dilakukan demi memenuhi kewajiban moral tanpa memperhatikan akibat atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Selanjutnya, kritik terhadap teori Kantianisme. Teori etika Kantianisme memiliki kelebihan dalam menghindari relativisme, namun teori ini juga mendapat kritik dari berbagai ahli filsafat. Beberapa kritik yang diajukan antara lain
bahwa teori ini terlalu abstrak dan sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta tidak memperhitungkan konteks sosial dan budaya dalam menentukan kewajiban moral. Konsep keadilan dalam teori etika Kantianisme. Teori etika Kantianisme juga memiliki konsep keadilan yang penting dalam menentukan tindakan moral yang benar. Menurut Kant, setiap orang harus diperlakukan secara sama dan adil, tanpa memandang status sosial atau kepentingan pribadi. Hal ini tercermin dalam prinsip perlakuan orang lain seperti yang kamu ingin diperlakukan. Kemudian adalah contoh penerapan teori etika Kantianisme dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah tidak boleh berbohong dalam teori Kantianisme. Kebohongan dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterapkan secara universal. Yang artinya, jika semua orang berbohong, maka tidak ada kepercayaan yang dapat diandalkan dan tidak ada komunikasi yang dapat dilakukan dengan jujur. Oleh karena itu, seseorang harus selalu berbicara jujur dan tidak boleh berbohong. Yang kedua adalah memperlakukan orang lain dengan hormat dalam teori Kantianisme. Setiap orang harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain. Artinya, kita harus menghormati hak dan martabat orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh memperlakukan orang lain secara buruk atau menipu mereka hanya untuk mencapai keuntungan pribadi. Kesimpulannya, teori etika Kantianisme merupakan salah satu teori etika yang penting dalam filsafat moral, dengan fokus pada kewajiban moral yang universal dan objektif. Meskipun teori ini memiliki kelebihan dalam menghindari relativisme moral, namun juga mendapat kritik karena terlalu abstrak dan sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian saja dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan selanjutnya kita membuka sesi pertanyaan. Terima kasih ya, tadi paparannya 5 menit. Silakan dibuka pertanyaan dari kelompok 1 siapa? Izin, Pak. Siapa ini? Siap, izin Pak dari kelompok 1. Ya, atas nama siapa? Adnan, Pak. Oke, silakan. Izin Pak, izin mengenalkan diri, nama Taruna Madya Adnan Royhan, absen 1. Izin bertanya Pak, jika dalam suatu pilihan tidak ada yang dirugikan, apakah etika Kantianisme ini diperlukan? Dan siapa tokoh yang penganut Kantianisme ini? Terima kasih Pak. Terima kasih, silakan dijawab. Terima kasih kelompok 1 untuk pertanyaannya. Mohon waktunya sebentar untuk mencari jawabannya, Pak. Oke, sambil mencari jawaban, kelompok 2 silakan. Siapa perwakilan kelompok 2? Kelompok 2 yang sedang presentasi, Pak. Oh iya, lupa. Kelompok ini maksud saya 3. Kelompok 3 siapa? Izin Pak. Terkait teori Kantianisme ini dari filsuf Jerman bernama Immanuel Kant ini menyampaikan satu-satunya hal yang baik tanpa syarat adalah kehendak untuk berbuat baik. Nah, pertanyaannya, kasus apa yang terjadi di Indonesia yang menyimpang pada teori ini? Terima kasih. Terima kasih Mas Febrian. Berikutnya kelompok 4 siapa? Dicatat ya, Mas Atala. Siapa ini sedang dicatat, Pak? Kelompok 4 silakan pertanyaan dari kelompok 4. Izin Pak.
izin untuk bertanya karena Silakan. Madya Hendreka ya Pak. Ya, Izin mungkin pertanyaan saya cukup singkat karena saya akan bertanya tentang bagaimana cara memperlakukan setiap orang dengan adil. Mungkin saya bertanya soal contohnya saja di Indonesia itu seperti apa. terima kasih. Silakan kelompok 2 dijawab dulu dari pertanyaan Mas Adnan, Mas Febrian. Izin Pak, izin menjawab dari pertanyaan kelompok 1 yang dari Adnan. Yang pertanyaannya mungkin siapa yang menganut aliran Kantianisme ini? Nah, tokoh-tokoh yang menganut paham ini diantaranya adalah Otto Liebmann, Kuno Fischer, Hermann von Helmholtz, Friedrich Albert Lenz, Edward Zeller, African Spear, Hermann Cohen, dan Alois Riel. Nah, yang pertanyaan selanjutnya dari Adnan itu adalah apakah Kantianisme jika tidak ada yang dirugikan, apakah Kantianisme diperlukan? Nah, jawabannya adalah tetap diperlukan karena memiliki konsep keadilan yang penting dalam menentukan tindakan moral yang benar. Oke, terima kasih. Terus pertanyaan ketiga dari Mas Hendri tadi. Izin Pak, izin menjawab pertanyaan kedua dari kelompok 3, yaitu kasus yang terjadi di Indonesia dari etika tersebut, dari etika Kantianisme. Nah, seperti konsepnya teori Kantianisme ini, setiap orang harus diperlakukan secara sama dan adil tanpa memandang status sosial atau kepentingan pribadi. Hal ini tercermin dalam prinsip perlakukan orang lain seperti yang kamu ingin diperlakukan. Ya, jadi saya mengambil dari kasusnya Jenderal Freddy Sambo yang melakukan pembunuhan terencana kepada bawahannya. Nah, walaupun dia pimpinan atau jenderal, sekarang dia diperlakukan atau diproses secara hukum yang adil untuk mencapai keadilan terhadap korbannya. Jadi keadilan tidak memandang pangkat atau jabatan. Izin Pak, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan kelompok 4 tadi sudah dijawab ya? Siap sudah Pak. Oke, kelompok 5 sekarang, kelompok 5. Siapa? Mbak Messi. Saya, Pak. Izin bertanya buat kelompok 2. Apa manfaat kita mengambil keputusan harus difikirkan terlebih dahulu, baik buruknya? Terima kasih. Izin Pak, izin jawab untuk pertanyaan kelompok 5. Kelompok 5, manfaat mengambil keputusan dan berpikir dulu. Dengan berpikir dulu untuk
kehidupannya itu karena tiap 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 keputusan itu pasti akan berdampak untuk kehidupannya. Jadi ketika kita mengambil keputusan, kita harus berpikir dulu dampaknya, resikonya apa, agar keputusan yang terjadi di masa yang akan datang itu berjalan dengan baik dan normal dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Oke, makasih. Tadi jawaban dari Mbak Erina ya. Berikutnya kelompok 6, siapa? Izin Mbak, Ya, Mas Lawindra. Silakan. izin Mbak, izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kan sudah dijelaskan penganut dari Kantianisme. Nah, itu kan mungkin versi orang luarnya, Pak. Nah, saya mungkin dapat berikan contoh penganut Kantianisme di negara kita sendiri, yang mungkin mereka tahu. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin kita butuh waktu sebentar untuk menemukan jawaban. Izin Pak, izin jawab. Mungkin contoh yang paling dekat adalah kehidupan taruna-taruni di PPI Madiun ini. Nah, jadi kan seorang polisi taruna memiliki kewajiban yaitu mengecek atribut dari semua taruna-taruni yang ada di PPI Madiun. Ada kalanya seorang polter itu ada atribut yang hilang dan itu juga mendapat perilakuan yang adil, yaitu dihukum dengan atasannya polter, yaitu wakil komandan batalion. Izin Pak. Oke, makasih ya tentang polter. Kelompok 7 berikutnya siapa? Izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Madya Zainal Mustafa, izin bertanya. Silakan. Izin Pak, tadi kan sudah dijelaskan juga tentang imperatif moral. Nah, itu kan ada dua Pak tadi, yaitu tentang imperatif kategoris dan imperatif hipotesis. Nah, tolong jelaskan dan berikan contohnya tentang imperatif kategoris dan hipotesis. Pak, saya akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya, yaitu pertanyaan dari Henry, Pak. Pertanyaannya yaitu contoh cara memperlakukan orang secara adil. Nah, mungkin saya mengambil contohnya yang di lingkungan masyarakat, Pak. Yang pertama adalah tidak berpihak kepada salah satu tim yang sedang bertanding. Dalam lingkungan masyarakat terkadang dilakukan perlombaan. Kegiatan perlombaan salah satu aplikasi perilaku adil yakni dengan tidak berpihak kepada salah satu tim yang sedang bertanding sehingga tim yang lain dirugikan. Kemudian yang seperti dijelaskan pada teman saya tadi, Zahib Hamdan, yang perlakuan hukum terhadap pangkat yang lebih tinggi dengan pangkat yang lebih rendah di mata hukum semuanya sama. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih paparan dari kelompok 2 tentang Kantianisme. Tadi sudah bertanya juga Mas Adnan, Febrian, Henry, Maisel, Rawenda, dan Zainal ya. Paparannya sudah baik ya. Nanti tolong ditambahkan sama seperti kelompok 1 ya. Tadi kan ada tentang imperatif ya. Itu kan di buku kan ada di halaman 108 ya. Nanti dikasih footnote ya. Ini halaman berapa ya? Ya Pak, nanti diperbaikin lagi Pak. Ya, jadi kalau salah satu kaidah penting karya tulis ilmiah
atau karya ilmiah, dia harus mencantumkan referensi ya, gitu. Nah, ini jadi imperatif kan ada di halaman 108, kasih footnote. Oke, tolong di stop share. Ya, Pak, terima kasih atas arahan dan masukannya, Pak. Demikian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah dibahas ya oleh kelompok 2, Mas Atalah dan teman-teman. Saya ingin menambahkan ya. Ya, jadi ini etika kantianisme ini penting juga ya. Ini dipelajari di negara-negara maju nih. Jadi ini dipelajari di negara-negara maju ya. Ada dia di mata kuliah di university ya, di Oxford, di Cambridge, Ethics and Development atau di Australia ya. Hampir di semua negara maju dipelajari ya. Jadi kalau di negara maju itu bangun infrastruktur, dia tetap memperhatikan sudut pandang etika begitu ya. Nah, tapi yang memprihatinkan di Indonesia yang katanya budaya timur ya, mayoritas Islam, bangun infrastruktur apapun ya, pelabuhan, bandar udara, jembatan, stasiun ya, jalan atau bendungan, waduk ya, waterfront city, breakwater, itu kok dari banyak fenomena memprihatinkan ya, kurang memperhatikan etika gitu, pembangunan infrastruktur yang dilakukan ya. Buktinya apa? Buktinya banyak masyarakat yang demo ya, protes. Contoh itu ada masyarakat penghuni bantaran Kali Ciliwung ya, ada masyarakat di Bulukumba itu protes pembangunan waterfront city ya, kemudian ada masyarakat di NTB ya yang terkena gusuran pembangunan sirkuit Mandalika, itu sampai sekarang masih ada masyarakat yang belum dibayar ya ganti ruginya gitu. Kemudian ada masyarakat di Wadas ini ya, Jawa Tengah, ada juga masyarakat di Makassar ya, pembangunan jalan, kemudian ada juga masyarakat Kedung Ombo ya, pembangunan waduk, ada juga masyarakat di daerah Anyer di Bandung itu kena gusur pembangunan kereta api ya, PT KAI ya. Jadi ini penting nanti maksud saya ketika Anda lulus dari PPI ya, kemudian mungkin kerja di PT KAI, kerja di Kemenhub ya, di JKA. Nah, nanti kalau pembangunan infrastruktur harus memperhatikan etika ya, khususnya etika kantianisme. Tadi dijelaskan oleh Mas Atalah ya, bagaimana dalam etika kantianisme itu kita memandang orang lain tuh secara adil ya, secara fair. Itu jangan kita menzolimi orang lain ya. Itu termasuk bagaimana kita memberikan hak-hak orang lain ya, gitu. Itu termasuk bagian etika kantianisme. Jangan sampai kita misalnya ya, mohon maaf sebagai muslim ini lagi bulan Ramadan, sebagai muslim kita takut menelan setetes air ya, karena takut puasanya batal. Tapi spirit puasa itu kayaknya nggak disadari, nggak dihayati, nggak diinternalisasi ya. Begitu selesai Ramadan ya, balik lagi kerja, bangun infrastruktur, bandar udara, pelabuhan, jalan, jembatan, kok hak orang lain ditelan gitu ya. Itu. Nah, spirit puasanya kemana gitu kan? Kalau puasa Ramadan kita takut batal ya, takut menelan setetes air, nah kok ini menelan hak orang lain ya, uang orang lain ya, hak-hak orang lain, tanah orang lain digusur nggak diberikan haknya, kok nggak takut gitu loh. Artinya ibadah tuh sebatas ritual ya. Nah, itu level terendah ya, di level ibadah terendah tuh sebatas ritual. Jadi kembali ke kantianisme, jadi penting kita memberikan hak-hak masyarakat ya. Jangan dizolimi itu ya dengan dalih pembangunan infrastruktur.
masyarakat seenaknya digusur ya, tidak diberikan hak-haknya secara adil, malah dibentak-bentak, malah dikriminalisasi. Nah, itu pelanggaran berat etika ya, khususnya etika Kantianism. Nah, jadi kalau Anda jadi pejabat ya, usahakan tetap berpedoman pada etika Kantianism ya. Etika Kantianism, etika naturalism ya, itu tidak bertentangan dengan agama ya. Di agama juga mengajarkan kita untuk tidak merusak lingkungan ya. Itu naturalism ya. Agama mengajarkan kita agar berlaku adil bahkan kepada seseorang yang kita benci ya. Itu aplikasi sejalan dengan etika Kantianism ya. Itu rasa. Jadi poin pentingnya itu ya untuk materi etika Kantianism. Terima kasih. Selanjutnya kita ke kelompok 3. Kelompok 3 itu tentang utilitarianism. Pak Ais, Febrian, Fresa, Gali. Silakan di share screen. Izin, Pak. Baik, selamat siang Pak. Saya Tarunong di ventilasi pertama, mengucapkan kelompok 3 untuk mempresentasikan tentang teori utilitarianism. Adapun anggota kelompoknya ada Febrian dari pertama. Izin memakan diri, Taruna Madia, Fajif Abdullah, Pesan 9. Oke. Sah.